Permainan apik oleh Rumeni di dua laga awalnya berseragam timnas, so pasti bikin semua happy. Yap, di timnas Indonesia, kemampuan oleh Rumeni benar-benar mampu dimaksimalkan oleh tim pelatih. Hal yang kemudian mendapatkan sorotan khususnya dari pelatih Oxford, Gary Rowett, di mana sang pelatih juga menyoroti soal potensi duet oleh Rumeni dan Marcelino di kemudian hari. Sementara itu, ada berita soal Rizky Ridho yang menurut Jesus sangat diharapkan bisa bermain di Eropa. Bahkan Jay secara tersirat juga bilang jika semisal ia cabut, maka Ridho adalah sosok yang bisa menggantikannya di Venezia. Namun adapun rumor lainnya, kalau Ridho jadi salah satu pemain yang kini dinotis tim-tim MLS untuk coba membawanya ke sana. Hal yang pasnya positif karena bagaimanapun di MLS, Ridho bisa belajar banyak hal dan jika ia bisa berkembang, bukan tak mungkin jalan menuju Liga Eropa bisa aja lebih mudah tercapai. Terlebih Martin Pas sendiri juga memahami kalau kualitas Ridho terlalu disayangkan kalau cuma main di Liga Thailand seperti yang pernah Ridho utarakan. Maka dari itu, Martin juga meyakini kalau Ridho sebaiknya ikut dirinya ke MLS sebagai gerbang awal untuk abroad, karena di sana Ridho bisa belajar banyak terutama dari pemain sekaliber Messi, Suarez, dan lain-lain. Gary Rowett sepertinya harus mulai memikirkan lagi cara agar timnya bisa survive dan ia pun juga aman dari pemecatan. Tentu saja, salah satu hal yang mungkin bisa ia lakukan adalah belajar untuk bisa lebih memaksimalkan kemampuan Ole Rumeni. Yap, semua tahu kalau kiprah Ole di musim ini bersama Oxford juga nggak mulus-mulus banget. Bahkan sejak bergabung pada musim dingin yang lalu, Ole baru bermain sebanyak 9 kali dan menyumbangkan 1 gol. Dari 9 laga tersebut, Ole bermain penuh cuma 1 pertandingan, yakni ketika melawan Coventry. Selebihnya, dirinya lebih sering diganti maupun menjadi pemain pengganti di babak kedua. Nah, salah satu hal lainnya yang menjadi sorotan jelas soal peran yang diberikan kepada Ole itu sendiri. Di timnas, Ole lebih banyak dikasih peran sebagai penyerang tengah yang sangat mobile, di mana dengan posisi itu, Ole bisa lebih aktif terlibat dalam membangun serangan dan lebih mudah menemukan ruang untuk mencetak gol. Tentu saja, apa yang ditampilkan Ole di timnas mendapatkan pujian dari Gary Rowett dan melihat sikon yang ada, bisa jadi ke depannya Ole akan lebih banyak mendapatkan kesempatan. Menurut saya, hal itu mirip saat dia masuk tempo hari. Ia menunjukkan beberapa bagian permainan yang cemerlang dan beberapa momen kecil di mana ia tampak memberikan kami sedikit kendali di area penyerangan, kata Gary Rowett dikutip dari Oxford Mail. Sementara itu, Patrick Kluivert berharap jika Ole Rumeni bisa terus menampilkan permainan yang positif selama di klub, sehingga nantinya itu bisa ia bawa ke tim nasional. Saya sangat bangga dengan Ole, karena dia berhasil cetak gol saat debut lawan Australia. Lalu cetak gol lagi di sini di Jakarta. Saya harap dia bisa terus menjaga performanya di Oxford United, lalu comeback bulan Juni untuk mencetak lebih banyak gol, kata Patrick Kluivert usai laga versus Bahrain. Yap, melihat dari hal yang terjadi, Gary Rowett pun juga tidak menapi kalau ke depan, mungkin kombinasi Ole dan Marcelino yang terlihat bagus di timnas bisa dicoba dalam beberapa kesempatan di klub. Kendati pastinya itu butuh waktu, karena biar gimana pun level sepak bola di Inggris itu berbeda. Sacred ground, red and white, no backing down. Fists clenched tight, hearts on fire, chasing dreams, never tired.
Di sisi lain ada kabar soal Rizky Ridho yang sekali lagi diharapkan bisa abroad. Dan menurut Chases, dalam sebuah wawancaranya bersama video beberapa waktu lalu, kemampuan Ridho benar-benar harus diuji di level Eropa. Dan Jay seperti tersirat mengatakan kalau semisal ia pergi dari Venezia, maka Ridho adalah penerus yang cocok, kendati yang mungkin harus memulai dulu dari seri B. Karena melihat gimana performa Venezia musim ini, ya kemungkinan besar emang degradasi sih. Sementara itu, menurut Martin Paz, daripada ke Thailand seperti apa yang pernah dikatakan Ridho di podcast Sport 77, lebih baik ia pergi ke MLS untuk menjadi batu loncatan karirnya di luar negeri. Karena bukan tak mungkin dengan berbagai sorotan yang ada, dalam waktu dekat akan ada tim-tim dari MLS yang berkenan memberikan penawaran resmi ke Persija untuk menggait Rizky Ridho. Dan semoga aja, kalau itu benar adanya, ia bisa mengambil kesempatan itu karena di sana ia akan banyak mendapatkan banyak pelajaran. Nah, jika semisal di MLS perform, bukan tak mungkin di usia prime pesepak bola Rizky Ridho akan lebih siap bersaing di Eropa. Sebenarnya kalau Ridho main di MLS, dengan kualitasnya yang seperti sekarang, kami merasa dia akan bisa bersaing dan berkembang. Karena di MLS pun ia akan berkesempatan bertanding melawan pemain seperti Messi, Suarez, Christian Benteke, Olivier Giroud, Hugo Lloris, hingga pemain muda keturunan Indonesia Adrian Wibowo. Chasing dreams, never tired. Shadows fall, but spirits rise. Determined hearts in disguise. Yap, terlepas dari apapun, semoga aja semua pemain timnas Indonesia setelah ini bisa tampil bagus di klub untuk kemudian menjaga stabilitas itu biar di timnas juga oke, kan gitu. Dan buat pemain-pemain yang masih sulit mendapatkan menit bermain, ayo push lagi, jangan kendor. Lalu khusus untuk Rizky Ridho, yuk semoga bisa segera abroad, benar kata Martin. Daripada ke Thailand terus ke Eropa, ya mendingan ke MLS, baru ke Eropa. Toh menurut kabar yang ada, tim-tim di MLS udah banyak kok yang memantau pemain-pemain dari Indonesia gara-gara efek si Martin ini. Dan Ridho diketahui juga salah satu yang dipantau. Toh Persija sendiri pasti nggak keberatan melepas Ridho asalkan nih semuanya dilalui dengan prosedur yang profesional. Nggak ujuk-ujuk minggat, kan ya kocak gitu loh. So sekali lagi, Mimin selalu optimis kalau sepak bola Indonesia bisa benar-benar maju di kemudian hari. Mulai dari pembinaan, liga baik putra ataupun putri hingga tim nasional itu sendiri. Maka dari itu, buat semua elemen timnas tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda.